Ya biasanya suara berbanding lurus dia bantu. Ya kalau suara rancak, dia bantu rancak lebih kau tahu. Sehingga imam pun lebih fikir sih bantu di belakang tuan. Ya nak, ucapkan subhanallah. Memang begitu aturannya. Banyak aturan ibu itu betul. Maka ibu kalau senam, ibu tidak usah berteriak-teriak, apalagi laki-laki banyak di sana. Itu namanya fala takhda'na bil qaul, jangan bersuara yang suaranya memancing fantasi liar orang-orang yang hatinya berpenyakit. Karena orang yang hatinya berpenyakit itu ya begitu, suara perempuan pun jadi lahan maksiat bagi dia. Itu maka ibu kalau berfoto-foto tidak boleh dipajang-pajang di media sosial itu. Nyusimpan orang beko foto ibu itu, dijadikannya lahan maksiat foto ibu itu beko. Nah, ibu dapat dosa juga. Dia berdosa ya karena dia menjadikan itu maksiat, tapi ibu sebagai lahan, sebagai sebab juga dia bermaksiat. Jadi begini ibu, kesimpulannya, senam itu tidak mutlak dilarang, tapi tidak juga mutlak dibolehkan untuk ibu-ibu. Ya. Kapan dia dilarang? Kalau dia tidak mengikuti standar yang Allah atur tadi. Kalau mengikuti standar yang tadi, ibu boleh senam. Boleh. Makanya kalau di kantor-kantor ibu-ibu, memang perlu juga kita, mohon maaf ibu ya, kita kadang-kadang lembaga keagamaan, tapi kok tidak menjadi contoh. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim jamaah An-Nisa yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bicara tentang bagaimana hukum senam bagi ibu-ibu. Ya. Karena ibu-ibu sekarang kan musim senam ya, banyak senam ibu-ibu ini. Jadi komplek-komplek itu ya, di pinggir-pinggir jalan juga ibu-ibu banyak senam itu ya. Nah, di kantor-kantor gitu. Ya, makanya kita akan lihat apa hukumnya senam bagi ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti kesimpulan hukumnya haram, jadi berhentilah senam gitu. Ya. Syukur-syukur nanti hukumnya boleh. Kalau hukumnya boleh, lanjut. Tapi kalau ada persyaratan, ketentuan, SOP, maka patuhi SOP-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak ada masalah. Ya, ini kan ibu-ibu persoalannya, karena ibu-ibu kan banyak aturan untuk ibu-ibu lebih banyak. Maka kita akan bicara bagaimana hukum senam bagi ibu-ibu ya, bagi perempuan. Nah, sebelum kita sampai kepada istinbat atau kesimpulan apakah senam itu boleh atau tidak, maka kita akan lihat dulu ayat-ayat yang ya terkait dengan hukum-hukum muamalah bagi perempuan, ya hukum interaksi. Ya bagaimana perempuan berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, kita akan lihat ayat-ayatnya dulu, baru di akhir kita akan simpulkan apakah perempuan itu dilarang atau dibolehkan senam. Nah, gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an Bapak dan Ibu, ya minimal ada 6 aturan interaksi perempuan ya, ada 6 aturan. 4 disebutkan di surat An-Nur ayat 31 ya, dan 2 disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Jadi ada 6 minimal ya, 6 aturan ibu-ibu di ruang publik. Ya, jadi ada 6 aturan ibu-ibu di ruang publik, dan ya yang 6 itu 4 di surat An-Nur 31, 2 di Al-Ahzab 32 33. Nah, kita lihat ya. Pertama di surat An-Nur 31, kata Allah, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ini 1. Katakan kepada perempuan-perempuan beriman. Nah, jadi mukminat Ibu ya. Kalau mukminat ini Ibu imannya yang sudah sempurna nih Ibu.
Kalau imannya masih labil itu kata kerja biasanya amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena kita baru menuju proses sempurna, maka dipanggilnya amanu kata kerja. Kalau kata kerja itu sifatnya tajaddud, dia berubah-berubah. Tapi kalau yang soal aurat, soal interaksi publik itu yang dipanggil itu mukminat. Ya perempuan yang imannya sudah sempurna, sudah kata sifat. Mukminat itu kata sifat atau isim fa'il. Jadi katakan pada perempuan yang sudah beriman, yang imannya sudah sempurna. Ini ya, ini kalau sudah sempurna, ibu merasa imannya sempurna, berlaku ini. Yang merasa imannya belum sempurna, tidak berlaku itu. Apa kata Allah? Hendaklah para perempuan itu menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga farad mereka. Satu, aturan di ruang publik, kalau ibu berada di ruang publik seperti sekarang, seperti di kantor, seperti di mana-mana, ibu mesti menundukkan pandangan mata. Aturannya ya. Mata ibu tidak boleh dalam tanda kutip itu apa nama itu ya, genit. Nah, jangan ibu matanya genit ya. Jangan ibu tengok orang lain. Nah. Ya ibu ya, boleh begitu ya. Iya ngejok-ngejok kan, tidak boleh. Laki-laki nanti ada pula aturannya. Kudu ibu. Kalau laki-laki ada aturannya pula, nanti tidak boleh juga laki-laki. Ibu-ibu kata Allah, di ruang publik itu harus menundukkan pandangan mata. Ya termasuk pengajian. Ibu kalau ustaz lagi ceramah, ibu tidak boleh menatap ustaz dengan tatapan yang punya makna. Ya, tatapan kosong boleh. Tapi tatapan penuh makna tidak boleh. Itu kenapa ibu-ibu, saya ini ibu-ibu, saya ini lebih senang kalau jamaah saya tuh dengan gaya lapuk. Dia kalau umur 60 kati, beku cuma jalik kambu tidak masalah. Ya, kalau lah umur 60 tuh nyotatap ambo sejadi-jadinya ibu, tidak masalah. Itu laman. Tapi nomor ibu-ibu kok gak menatap kamu sasak ambo. Ya, dan itu tidak boleh. Memang begitu. Memang perempuan tidak boleh matanya itu dalam tanda kutip jalalatan, genit, menatap dengan tatapan yang bermakna. Biasanya gitu ibu. Kalau tatapan penuh makna itu ibu agak siruk dado ibu. Ya, ibu kalau menatap dengan makna kamu, ambo terasa dan bodoh. Gitu. Makanya ambo kalau gak lain tatapan ibu-ibu kadang-kadang ambo mencelik kamu dicapik gitu. Celik apa-apa aja. Gitu. Iya, ada ibu-ibu tuh yang memang begitu. Katanya dia apa namanya itu mengagumi ilmunya ustadz. Tapi kata setan awalnya begitu, mengagumi ilmu awalnya, tapi ujung-ujung mengagumi orangnya. Nah itu tidak boleh. Gitu. Makanya saya itu ya kadang-kadang juga hati-hati. Ya, maka saya tidak bisa lama-lama menatap ke satu arah. Maka saya muter-muter selalu itu supaya tidak ke satu titik saya menatap. Karena jamaah ini macam-macam ragamnya ibu apanya, kecenderungannya. Ada sejak mulai ceramah sampai ujung itu dia memang menatap kita ibu, habis-habisan ibu. Ya. Nah, memang sporadis dia ibu. Ya. Ya, yang begitu itu susah kita nih ibu ya. Kalau lama pula kita tatap nanti hang, jadi kita hilang konsentrasi kita ibu. Makanya begitu, ibu kalau sudah ketemu mata ibu dengan mata ustaz, ibu turun lagi. Turun ibu, turun. Ya, jangan ibu tegakkan juga kepala ibu, turun. Ya. Saya juga begitu, kalau sudah menatap ibu, sudah ketemu mata, saya akan memalingkan lagi ke yang lain. Ya, itu bukan mencari mata lain lagi, enggak, maksudnya. Maksudnya saya berpaling ke yang lain supaya enggak lama-lama. Karena begini ibu, semua kejahatan itu berawal dari mata. Semua, hampir semua kejahatan. Makanya orang buta hampir tidak punya ya cacat ya dalam konteks apa ya moral ya. Karena orang buta gimana mau bermaksiat dia? Karena kemaksiatan itu berawal dari mata. Mohon maaf ibu, perselingkuhan itu berawal dari pandangan mata. Ya, penyimpangan apa ya akhlak itu berawal dari mata.
Itu kenapa ketika mata kita di ruang publik ya, di ruang publik ini, kalau di ruangan tertutup, di batas yang di tempat terbatas yang itu ada, itu bebas saja lah, ada kebolehan yang itu berlaku ya bagi perempuan, matanya ya tidak seperti di ruang publik ini. Ruang publik mesti jaga. Di kantor juga begitu, Ibu. Ibu kalau ketemu atasan atau ada apa ya di ruangan, memang begitu. Mata Ibu harus tunduk. Ya, tidak boleh mata Ibu itu dalam tanda kutip genit, gitu ya. Tidak boleh. Laki-laki juga sama, sebenarnya tidak boleh juga. Tapi perempuan kata Allah, katakan pada perempuan, ya hendaklah mereka menjaga mata mereka. Ini satu ketetapan Ibu ya, mata. Dua kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah perempuan itu menampakkan dari perhiasannya kecuali yang boleh dan biasa tampak. Jadi ada yang boleh dan biasa, bukan biasa itu jadi boleh, enggak. Dia boleh memang biasa tampak. Apa yang boleh tampak? Perhiasan Ibu itu bukan gelang, bukan kalung Ibu ya. Perhiasan Ibu yang paling hebat itu tubuh Ibu. Perhiasan yang paling hebat itu makanya ditutupi tubuh Ibu itu. Kenapa? Itu perhiasan. Perhiasan itu tidak boleh dikadai-kadai Ibu. Yang namanya permata itu letaknya di tepi jalan Ibu, dalam box itu. Ya enggak? Ditaruh di dalam lemari itu Ibu. Tidak sembarang taruh, tidak di pinggir jalan, di dalam permata. Ibu ini permata. Ibu ini perhiasan, makanya ditutup rapat semua itu untuk menghormati Ibu sebagai perhiasan yang mahal. Kalau perhiasan murah dia seorang tepi jalan itu Ibu. Enggak. Kalau perhiasan mahal tidak semua orang bisa megangnya Ibu. Nengok aja tidak bisa. Orang tertentu yang bisa menengoknya. Maka kata Allah, janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali yang boleh dan biasa tampak. Yang boleh dan biasa itu apa? Wajah dan tangan. Makanya Ibu dalam salat boleh tampak wajah dan tangan kan? Maksudnya kalau ditutup tidak sah salatnya malah. Ya, kalau Ibu tutup wajah Ibu, tidak sah salat Ibu itu. Makanya pakai masker tidak boleh salat. Itu hadis Ibnu Majah begitu. Ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayughattiyar rajulu fahu fis salat. Rasulullah melarang orang menutup mulut dalam salat. Tak boleh itu Ibu. Ya kecuali dalam darurat itu boleh. Dia penyakit misalnya menular itu boleh dalam mencegah mudarat. Tapi dalam kondisi normal dia tidak boleh pakai masker salat. Kenapa? Dilarang Nabi. Karena kata Nabi ada 7 anggota yang wajib menyentuh lantai. Yang pertama jabhah, tapi jabhah nunjuknya ke sini. Kening, tapi keningnya ke sini nunjuk Nabi ini. Untuk menunjukkan ini kena lantai. Begitu. Nah, wajah dan tangan itu boleh tampak. Ya, wajah dan tangan itu boleh tampak, itu biasa tampak. Nah, seperti sekarang tidak apa-apa, normal tampak tangan dan wajah. Itu makanya ada sahabat hendak menikah. Lalu ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah ketemu jodoh dan saya akan menikah. Oh ya, selamat kata Nabi. Udah dilihat calonnya? Sudah. Belum katanya. Lihat dulu, lihat. Maka datang dia lihat. Habis itu datang lagi ke Nabi. Sudah Rasulullah, sudah saya lihat. Apa yang kau lihat? Wajahnya. Lihat tangannya kata Nabi. Kenapa lihat tangannya? Karena bisa jadi wajahku menipu. Warna wajah, warna badan kadang beda. Ibu-ibu kok wajahnya, badan kadang beda warnanya Ibu. Karena ibu kok kan pakai pemutih, nah, iya toh, pakai pemutih itu. Habis saja jadi siku kinclong Ibu, tiba di siku coklat. Yang ori yang di sini nih, yang asli warna Ibu yang di sini. Di sini tidak asli nih Ibu. Nah, ya supaya tidak tertipu lihat sini. Kalau ini putih berarti benar itu, sama yang lain itu. Tapi kalau ini putih belum tentu yang lain putih. Itu makanya lihat tangan. Nah, tangan boleh dilihat. Ya punggung tangan, ya telapak tangan kan sama dengan punggung tangan. Gimana memisahkannya? Kalau telapak tangan boleh dilihat, berarti punggung tangan boleh dilihat. Karena ini satu paket seperti 2 sisi mata uang. Gimana dilakban nih? Tidak mungkin kan? Nah, maka kata Allah, perempuan tidak boleh tampak apapun dari perhiasan dari tubuhnya kecuali hanya wajah dan telapak tangan atau tangan. Jadi Ibu kalau hadir di ruang publik, dimanapun, ya di ruang publik pokoknya, bukan di rumah Ibu, yang di situ ada orang lain yang bukan mahram Ibu, maka Ibu hanya boleh menampakkan wajah dan tangan. Lainnya pada tidak boleh. Nah, 2 ya. Nah, jadi ibu-ibu tidak boleh. Nanti
senam akan merujuk ke sini. Bagaimana kalau boleh aturannya? Yang ketiga, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah perempuan itu memanjangkan khumurnya. Khumur tu yang di kepala ibu sekarang, jilbab namanya. Yang jilbab itu baju. Nah, kita salah pakai ibu ya. Yang jilbab yang ibu pakai. Nah, yang jilbab baju. Yang ini khumur namanya, yang ibu pakai itu jilbab itu. Khumur, jamaknya khimar, jamaknya khumur. Kata Allah, hendaklah perempuan itu memanjangkan khumurnya atau jilbabnya sampai ke juyubnya. Juyub itu ibu, dulu orang perempuan, kan ibu kalau pakai baju ada segitiga enggak? Segitiga kan? Nampak belahnya nak? Nah, itu juyub namanya itu. Segitiga yang runcing ke bawah itu. Yang di ujungnya itu nampak belahan dada ibu, itu namanya juyub. Perempuan kalau pakai jilbab, kata Allah, wajib menutupi juyubnya itu. Maksudnya sampai ke dadanya dia tutup. Nah, jadi kalau jilbabnya seperti ibu ni lah. Jadi ibu lepaskan jilbab ibu sampai ke dada ibu. Karena ibu-ibu kau pakai jilbab, KBN kali ya ibu. Curang kabar kujui. Nah. Itu tak boleh. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, perempuan yang diazab oleh Allah yang berjilbab seperti punuk onta. Kalau dulu jilbab Katulistiwa nama itu. Ya. Itu yang begitu tidak boleh tuh. Jadi ibu kalau berjilbab jangan dimodifikasi jilbab ibu. Tidak boleh jilbab dimodifikasi. Jilbab ibu bukan menutupi rambut saja, tapi menutupi dada ibu. Coba ibu lihat, Masya Allah ya. Sekarang ibu-ibu kalau pakai jilbab, dia pakai jilbab ibu. Tapi di KB-nya kamari, tiba membawa onda bu. Cuci lihat onda bawa onda bu. Bawa onda bit atau onda mio. Yobana de. Yobana tapi sabui le. Cuci lihat bantu ibu onda tu bu. Onda kona. Kan desain onda macam tu ibu. Maka disuruh tutup sampai ke sini. Ya, supaya mohon maaf tak tampak oleh yang lain, walaupun ibu mungkin pakai pakaian tertutup, cuma kalau tidak begitu boleh jadi nampak juga nanti bayangannya. Nah, itu kenapa disuruh ibu pakai jilbab itu sampai ke dada. Nah, nanti ibu coba jilbab senamnya kayak apa. Memang ini ya sampai ini tidak boleh diubah ini walaupun dalam senam. Itu. Andai nanti dibolehkan senam, ibu tetap pakai jilbabnya begini senam. Dalam juga. Kalau di ruang publik. Kecuali nanti di indoor yang itu hanya ibu-ibu saja atau di rumah ibu dalam keluarga ibu saja, itu terserahlah. Tapi kalau di ruang publik berlaku ini ibu. Kalau ibu senam, ya, apapun aktivitas ibu kalau di luar rumah, maka ibu pakai jilbabnya harus menutupi sampai ke juyubnya. Aturan begitu, sampai ke dada. Ini ibu acok pai baralik jilbabnya dimodifikasi. Iya, kalau ke kantor rata-rata agak bagus jilbabnya. Yang pai baralik dimodifikasi habis-habisan tu. Tak boleh. Jilbab ibu tetap jatuh ke bawah. Tak boleh ibu diputar-putar itu. Tak boleh. Untuk apa begitu pasang jilbab itu? Gunanya apa? Nah, itu kadang ibu-ibu ni itulah. Modis katanya ya, modis. Nah, yang keempat, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah perempuan itu memukulkan kaki mereka supaya menampakkan yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Ada yang memahami begini, memukulkan kaki itu dulu orang Arab, perempuan Arab pakai gelang di kaki. Lalu mereka kalau berjalan menghentakkan kaki supaya orang melihat dia. Itu dilarang. Oke, tidak apa-apa. Kalau memahami begitu maknanya itu memang kata yadribu maknanya memukul. Tapi yadribu bukan hanya memukul. Coba nanti baca Al-Kahfi ayat 11. Ada kata daraba. Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun. Kenapa tidur 300 tahun? Fadarabna ala azanihim. Ditutup rapat telinga mereka.
Jadi kata daraba itu maknanya bisa memukul, bisa berjalan juga. Wa iza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas shalah gitu ya. Itu kalau kamu berjalan di muka bumi boleh mengkasar. Daraba itu berjalan artinya. Makanya memukul perempuan yang durhaka tidak selalu memukul fisik. Kan perempuan kalau durhaka, istri keluarga fadribuhunna itu ya. An-Nisa ayat 34. Kalau istri yang durhaka, pukullah mereka. Fadribuhunna itu bukan berarti dipukul dengan tangan juga. Bisa tinggalkan dia, pergi dulu. Karena makna daraba juga berjalan. Maka dipukul psikisnya. Sebab kalau dia ditinggalkan, tanpa kabar berita, dia stres tuh. Ibu-ibu nih kalau ditinggalkan suami, hilang suami ibu kategori, tak ada kabar berita, matiin HP. Ibu stres tuh. Mau dah, itu ya, telepon dah, pulang dah. Pasti gitu nak. Itu dipukul juga tuh. Ya walaupun ada sebagian ibu-ibu kok tak telepon ya ibu, ya, bersyukurnya, ya kan, kok pulang tak pulang-pulang, apa kok sujud syukurnya, tak malu caknya, ya, biar rata-rata ibu ini ndak, ibu ini kalau sudah didiamkan bapak, dia stres seperti Aisyah. Aisyah didiamkan Nabi saja, Nabi tidak menegur Aisyah, sekian lama Nabi tidak menegur. Aisyah itu stres dia, sampai sakit, sampai kurus badannya, sampai dia datang ke rumah bapaknya Abu Bakar kan. Ya, karena Nabi tidak menegur dia. Jadi ditinggalkan itu, tidak ditegur itu memang menyakitkan bagi ibu-ibu. Itu pukulan juga. Nah, pukul yang lain diketatkan dia, tidak boleh keluar rumah lagi, diambil HP-nya, disita ATM-nya, diambil kunci motornya, kunci mobilnya. Itu kan dipukul juga tuh. Sempit ruang geraknya. Jadi kata daraba itu juga berarti sempit. Maka wala yadribna bi arjulihinna, ini bukan memukulkan kaki ke tanah maksudnya, menyempitkan kaki sehingga tampak yang tersembunyi dari perhiasannya. Apa perhiasan ibu yang paling hebat? Perhiasan ibu yang tersembunyi yang paling hebat itu di antara dua kaki ibu. Ibu jangan memakai pakaian ketat sehingga nampaklah perhiasan ibu dari luar. Perhiasan ibu yang paling hebat tuh di kaki ibu tuh. Artinya ayat ini jangan pakai legin. Ada ibu kan senam kan? Ibu celik pakaian senam ibu. Yubana nyo apa nama itu ibu. Pas. Ndak sehingga mencari ibu-ibu pakai senam begitu tuh itu apa-apa ya kan? Orang majunya mundur, orang kaki danyo kasuo, dia hilang penganasannya lagi itu. Itu karena pengaruh tadi itu. Makanya perempuan tidak boleh pakai pakaian ketat, tidak boleh. Memang perempuan tuh, ya, ini menutup aurat, iya, tapi ketat. Allah melarang jangan kamu memakai pakaian yang menampakkan perhiasanmu yang tersembunyi. Inilah yang banyak dilanggar ini. Coba ibu lihat instruktur senam itu pakaiannya luar biasa ibu. Ya. Itu tidak boleh pakai pakaian ketat, tidak boleh. Ya. Dan memang pakaian olahraga didesain begitu dah ibu. Bukan hanya pakaian senam, coba lihat pakaian sepeda ibu. Ibu-ibu coba lihat orang bersepeda perempuan, kan pakaiannya begitu kan? Menempel di badan kan? Ada yang anehnya bapak-bapak bawa istrinya bersepeda rombongan sama laki-laki. Lalu istrinya berpakaian begitu bersama dia, laki-laki banyak di sekitar itu. Itu suami dayus namanya itu. Yang diharamkan Allah mencium aroma surga, suami yang begitu. Suami yang tidak punya rasa cemburu. Dayus namanya itu. Ya. Masa istri dipakaikan pakaian begitu, lalu orang menonton pakai tubuh istri kita sama-sama? Ya. Tidak boleh. Allah larang. Perempuan kata Allah, jangan mengetatkan kakinya untuk menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Nah, berarti ibu sudah dapat kabar tuh kalau senam, andai dibolehkan senam, pakaian, tadi jilbab, tadi mata. Ada aturannya ya. Ibu kalau dibolehkan senam, 1 mata, 2 jilbab, 3 pakaian.
Contohnya begitu. Oke. Lalu di Al-Ahzab 32 kata Allah fala takhda'na bil qaul fayatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qaulan ma'rufa. Janganlah perempuan itu berbicara mendayu-dayu hingga memunculkan di dalam hati orang yang berpenyakit fantasi-fantasi liar. Yatma. Nah, jadi kalau ibu, ini dimanapun ibu berlaku ini ya, ibu kalau bicara dengan lawan jenis yang bukan mahram ibu, yang bukan suami ibu, ibu tidak boleh bermanja-manja. Itu tidak boleh ibu. Sekarang ibu ini telepon kan, kalau kawan sekantu kan, halo, assalamualaikum. Ah ya, itu tidak boleh itu ibu. Ibu kalau menelpon kawan-kawan sekantor yang bukan mahram ibu, halo, assalamualaikum, iya. Oh iya besok ya, insya Allah besok. Ya, oke, ya terima kasih. Nah, itu ngecek ibu. Huh? Kok enggak? Kok kawan saya itu, iya loh, enggak boleh itu ibu, enggak boleh. Ibu bermanja itu hanya dengan suami ibu. Bapak-bapak juga begitu. Kalau kawan sekantor menelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ibu, ya, ya besok ya, ya terima kasih, ya oke, lah begitu ibu. Iko ndak, kok kawan sekantor telepon, iya, ibu. Ibu orang rumahnya telepon, loh. Alah. Aku ada apa-apa bunyi itu menelepon tuh orang rumah itu. Ndak itu bu, ya coba dengar ibu tuh. Yo, ya, lah. Aku citunya tuh orang rumah itu. Tapi halo, atau kau sekan tuh itu. Ibu ndak boleh bicara kepada yang tidak suami ibu, yang tak dengan bahasa, dengan ungkapan yang merayu, memelas, sehingga orang-orang yang hatinya berpenyakit itu muncul fantasi liarnya nanti. Begitu, memang aturannya begitu. Ya. Apalagi ibu berteriak-teriak dekat laki-laki. Cobalah, senam tu ibu. Itu bersuara enggak? Ya, yuhu, itu. Tak boleh tu ibu. Ibu kalau senam menggarik-garik saya ibu. Tak boleh adik-adik. Kok kadang-kadang ibu-ibuku suaranya senam tu paki-paki ingat. Itu jadi maksiat nanti itu ibu. Ya. Kan senam tu ubah suara lo lamanya keceknya tu. Harus dengan suara lah kan. Ayo, mana suaranya? Gitu ya. Tak boleh tu ibu. Tak boleh. Ya. Ditambah sebenarnya ibu, musik dengan nyanyian-nyanyian itu sebenarnya juga sesuatu yang ya sebaiknya dihindari. Dulu ibu SKJ, kamu tahu SD SKJ 88, 86. SKJ 88 ya. Itu kan tak balagu loh ibu. Kan musik-musik saja kan? Nyo kan yang perlu kan bakaringe. Ya toh. Tumba kok kini kok kawa musik-musik bagai, kok kawa lagu-lagu, kok kawa lagu-lagu dan apa-apa entah lagunya. Ya, nah. Kalaupun begitu, ibu-ibu tetap tidak boleh bersuara. Ini kalau semuanya, kalau ada campuran laki-laki di sana. Karena suara ibu tetap harus dijaga juga di ruang publik. Itu kenapa ibu kalau imamnya salah, ibu tidak boleh menegur dengan subhanallah kan. Itu bukti suara ibu itu sebenarnya harus dijaga juga. Kalau imamnya salah, ibu tidak boleh mengucapkan subhanallah. Tak boleh ibu. Jadi kalau begitu ibu, imamnya tambah sasek. Ya, tak? Misalnya, ya imamku salahnya ibu. Itu ibu tegur, subhanallah. Ibu. Yang dipikir imamku tidak baca tu lah ibu. Memang encen subhanallah kau. Maaf bantu agak bacanya. Ya enggak. Ya biasanya suara berbanding lurus dia bantu. Ya kalau suara rancak, dia bantu rancak lah kau tahu.
Sehingga imam pun lepas fikir sebantu di belakang tuan. Ya, nah, maka ibu tidak boleh mengucapkan subhanallah. Memang begitu aturannya. Banyak aturan ibu itu betul. Maka ibu kalau senam, ibu tidak usah berteriak-teriak, apalagi laki-laki banyak di sana. Itu namanya fala takhda'na bil qaul, jangan bersuara yang suaranya memancing fantasi liar orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ya. Karena orang yang hatinya berpenyakit itu ya begitu, suara perempuan pun jadi lahan maksiat bagi dia. Itu maka ibu kalau berfoto-foto tidak boleh dipajang-pajang di media sosial itu. Nyusimpan orang itu foto ibu itu. Dijadikannya lahan maksiat foto ibu itu. Nah, ibu dapat dosa juga. Dia berdosa ya karena dia menjadikan itu maksiat, tapi ibu sebagai lahan, sebagai sebab juga dia bermaksiat. Ya, tahu? Kan ada ibu kau foto selfie kan? Nah, ada ya. Sebagai ibu kalau selfie kan panjang muncung itu. Itu simpan orang ibu foto-foto model itu tuh. Ya nak. Kecuali ibu foto samo-samo yang mungkin ketek-ketek nampaknya di zoom pun tak nampak ya. Tak apa-apa. Tapi selfie jangan. Kini orang kan hobi selfie ku, dima-dima ini ke selfie. Ya tahu? Diupdate di media. Itu jangan. Jadi ya, jangan mengatakan perkataan yang sifatnya memelas, merayu. Apa namanya itu? Bermanja-manja. Tidak boleh. Apalagi berteriak-teriak seperti dalam suasana senam itu. Nah, yang keenam, wakarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Janganlah perempuan itu bertabarruj dengan tabarut jahiliyah. Tabarut ibu dari kata baraja. Baraja itu artinya benteng. Kalau sekarang tower. Jadi tower bahasa Arabnya buruj. Ya, kenapa tower disebut buruj? Karena dia tinggi dan dari kejauhan dia yang tampak pertama. Jadi kalau kita tengok dari jauh itu nampak dia pertama. Benteng dulu begitu, benteng itu tinggi. Kenapa perempuan dilarang bertabarut? Apa maksud tabarut? Tabarut itu perempuan dilarang menjadi objek pandangan mata. Artinya ketika dia tampil, orang langsung menengok ke dia. Mungkin karena pakaiannya, mungkin karena parfumnya, mungkin karena bicaranya, mungkin karena lenggak-lenggoknya. Pokoknya asa tampil dia di depan publik, laki-laki langsung melihat dia. Itu namanya tabarut. Ibu, jilbab ibu bisa bertabarut. Kalau jilbab ibu menjadi daya tarik bagi orang. Lipstik ibu bisa tabarut. Kalau lipstikku warnanya warna norak. Ya ibu. Nah, kalau ibu yang sekarang ini lipstiknya standar nih. Ya. Ada yang norak warnanya ibu, memang mencolok warnanya. Ya kan? Nah, sehingga kan biasanya ibu kalau pakai lipstik itu kan bibirnya monyong set tuh. Enak. Nah, itu namanya tabarut ibu ya. Jadi tabarut itu ragam-ragam ibu. Bisa jilbab ibu, bisa baju ibu. Makanya yang pakai pakaian ketat tadi, itu tabarut juga. Karena coba, ibu-ibu kalau pakaiannya sempit, pasti mata laki-laki ke ibu langsung. Dari sekian banyak perempuan yang hadir, pasti ibu yang lihat pertama. Kenapa? Karena ibu menjadi daya tarik, karena pakaian yang sempit tadi. Dan itu lumrah laki-laki begitu. Semua, termasuk saya. Sama aja ibu. Ada perempuan menutup ya dengan standar. Ada perempuan satu yang memang ketat. Pasti mata kami ke sana dulu. Ya. Itu tabarut namanya. Termasuk ibu berteriak tadi. Ya, yang membuat laki-laki itu menjadi menarik pula dia, matanya tertarik pula ke ibu. Tabarut juga. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa simpulkan begini. Senam, satu, dia di ruang publik ya. Tampil laki-laki perempuan ya. Pakaiannya ketat ya. Ada lagi perempuan yang di depan berteriak-teriak ya. Instrukturnya, ya enggak ibu? Iya kan? Ayo, kanan, kiri, iya, putar ya. Gitu ya. Enggak begitu ya, instruktur? Kalau senamnya seperti itu, maka ibu-ibu haram mengikutinya. Karena ibu melanggar banyak ketentuan Al-Quran.
Haram senamnya ibu ya. Berarti ibu banyak melanggar tadi itu. Nah. Ibu boleh senam dengan ketentuan satu. Ya. Di sana tidak ada percampuran laki perempuan. Kalau ada percampuran laki dan perempuan senam, maka laki-laki di depan, perempuan di belakang, dan tidak ada gerakan memutar ke belakang. Oh, kalau memutar ke belakang sama bohongnya, itu apa-apa tuh badolok ibunya. Seperti salat. Seperti salat. Ya. Bapak-bapak di depan kan? Kalau mau senam di ruang publik ada campur laki perempuan, boleh perempuan sama perempuan di belakang, laki-laki sama laki-laki di depan. Instrukturnya harus laki-laki. Kalau instrukturnya perempuan yang tujuh tadi itu percuma ya bapak mukul itu. Ya kan? Enggak. Oh bencong, bencong itu adalah laki-laki itu. Ya kan? Kalau enggak ada laki-laki, bapak-bapak enggak boleh ikut. Kecuali instrukturnya nenek-nenek. Kalau instrukturnya nenek-nenek, boleh bapak di belakang. Justru mencari nenek jadi instruktur lari selero langsung tuh. Enggak. Nenek lah 60 jadi instruktur. Enggak apa-apa. Ya toh? Tapi kalau bercampur enggak boleh. Itu di gor tuh ibu. Ibu kalau senam di gor. Campur enggak? Enggak ada beda tuh ibu laki-laki perempuan. Enggak boleh. Enggak boleh. Salat saja ibu yang kita enggak bergerak bergoyang-goyang, enggak boleh bercampur. Apalagi kita sudah bergoyang-goyang badan kita. Melenggok-lenggok kita. Depan kanan kiri belah orang di belakang kita enggak ada mahram, enggak ada hubungan dengan kita. Lalu melihat goyangan tubuh kita, enggak boleh. Selesai. Haram hukumnya. Kalau ibu mau senam, boleh satu. Ibu kalau bisa senamnya di indoor, bukan di outdoor. Ibu gedung tertutup. Di rumah sakit Ibnu Sina, ibu di rumah sakit Ibnu Sina itu ada di lantai atas tuh ibu. Di lantai atas itu. Di situlah ibu-ibu senam. Di puncak gedung itu. Dan ada laki-laki. Itu bagus. Bapak-bapak satu geng pula senamnya. Ibu-ibu satu kelompok pula. Kalau mau digabungkan, boleh laki-laki di depan, perempuan di belakang, dan instrukturnya laki-laki. Ini menghindari, ini jangan dianggap remeh nih. Kita mau sehat jasmani, tapi rohani kita sakiti. Kan tidak boleh begitu tuh. Lebih baik rohani kita lebih baik jasmani kita sakit daripada rohani kita yang sakit. Lebih aman. Kalau jasmani kita sakit, paling kita mati. Itu. Kalau rohani kita sakit, neraka. Tak ada mati lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Ibu kalau rohaninya sakit masuk neraka, tak ada mati. Ibu kalau jasmani sakit, mati. Selesai. Ibu mau sehat jasmani, tapi rohani ibu sakit, ibu kotori. Kan tak baik begitu. Maunya kalau senam, tolong sampaikan di kantor nanti kalau senam, bapak-bapak di depan. Ini kalau apa-apa kok masalah tak mulu di buku lah. Nyok tujuh lu di belakang kok. Tak boleh bapak-bapak di belakang ibu-ibu. Yang mencari goyangan ibu-ibu tu tak boleh. Beko pulang senam absen saja lah pulang. Itu nyok kalau pulang nyok tak. Tak boleh ibu. Kalau mau nanti pisah. Ya. Tidak boleh ibu di outdoor ini, apalagi ibu bergoyang-goyang senam itu. Ada ibu-ibu nampak saya kalau di tempat tinggal saya di Balai Gadang, ibu kan banyak toko-toko bangunan di pinggir jalan ibu. Di toko bangunan kalau sore-sore ibu kan parkirnya luas. Toko bangunan kan luas parkirnya itu. Itu kalau sore-sore banyak ibu-ibu senam pinggir-pinggir jalan tuh ibu. Iya, senam di pinggir-pinggir jalan tuh ibu, teriak-teriak sama-sama kan aerobik. Itu apa-apa lewat tuh banyak marem macet tuh ibu. Iya, banyak marem kendaraan tuh ibu. Ambo satu loh marem ibu. Ya kalau tidak marem bukan orang beko tuh marem kendaraan ibu. Itu.
Karena memang begitu. Natural aja itu. Apalagi kalau ibu-ibu dengan kostum yang tadi itu. Nah, jadi ibu kalau mau senam, jangan di tempat terbuka, tempat tertutup. Yang kedua, kalau ibu mau senam di tempat terbuka juga, ya, dengan catatan tidak ada percampuran tadi, maka pakaian ibu harus longgar. Kalau ibu di indoor, ibu pakai seksi tidak apa-apa. Kan ada tempat-tempat senam ibu ya. Tempat-tempat senam ya yang khusus perempuan saja. Ibu pakailah pakaian seminim mungkin. Tidak ada laki-laki di sana. Boleh. Tapi kalau di tempat terbuka tetap memakai pakaian yang longgar. Yang tidak ketat tadi. Yang tidak menampakkan perhiasan ibu tadi. Ya. Termasuk jilbab ibu juga. Harus jilbab yang sampai tetap menutup sampai ke dadanya. Kalau ibu senamnya di tempat tertutup, ibu boleh tak pakai jilbab? Boleh. Pakai pakaian yang seksi kan ada khusus senam itu. Kalau ibu di tempat-tempat senam aerobik itu, kalau memang ibu-ibu saja kan pakaian memang ketat sekali ibu ya. Nah, itu boleh. Ya. Kalau tidak ibu senam di rumah saja. Kalau di rumah ibu senam, ibu bebas. Mau gerakkan, mau jungkir balik boleh juga. Oh, iya. Ya, ibu kapus up ibu, kasin up ibu, itu. Nah, kakayang ibu bagai, terserahlah di rumah. Ya. Nah, karena pengaturnya begitu. Ibu kalau di rumah di depan suami, makanya kata Allah, wala yubnina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Kalau mau seperti itu di depan suamilah, kata Allah. Ibu senam di depan suami itu mambung-ambung, ibu cubalah. Monjak-onjak ibu mode kat tangga itu badan ibu sado, cubalah. Enggak apa-apa, ya toh. Depan suaminya. Enggak ada laki-laki lain boleh. Nah, kalau mau, itu aturannya. Jadi begini ibu kesimpulannya. Senam itu tidak mutlak dilarang, tapi tidak juga mutlak dibolehkan untuk ibu-ibu. Ya. Kapan dia dilarang? Kalau dia tidak mengikuti standar yang Allah atur tadi. Ya. Kalau mengikuti standar yang tadi, ibu boleh senam. Boleh. Makanya kalau di kantor-kantor ibu-ibu, memang perlu juga kita, mohon maaf ibu ya, kita kadang-kadang lembaga keagamaan, tapi kok tidak menjadi contoh. Kira-kira begitu. Sama di UIN itu Bu. Di UIN itu juga ada senam hari Rabu. Tapi gabung juga laki-laki perempuan bercampur saja. Tidak ada pembatas, tidak ada perbedaan. Enak. Hingga orang kan menunjuk. Di UIN saya boleh Tuhan. Nah, kan jadi masalah tuh Ibu. Ya. Nah harusnya ini menjadi perhatian kita bersama. Terutama kita di Kementerian Agama nih, Bu. Coba kasih contoh senam yang syar'i. Gitu, Ibu. Termasuk lagunya pun syar'i kalau melagunya. Misalnya lagunya Nisa Sibian. Itu. Jangan Kutang Barendo, Alamat Palsu, ya kan Cinta Satu Malam. Itu apa nyanyinya itu? Ya, itu. Kalau bisa nyanyinya pun yang penting Ibu kan bergerak dituntun oleh irama supaya gerakannya teratur, kan begitu saja tujuannya. Atau seperti zaman dulu lah SKJ tahun 86 tu 88 tu, tidak ada nyanyian, hanya musik yang mengarahkan kita bergerak depan belakang kanan kiri sampai kita berkeringat sekian menit. Kan Ibu kalau bergerak teratur sekian menit itu sekian jam itu kan berkeringat. Kan itu tujuan senam kan? Nah, tapi kalau tidak begitu aturannya, saya tidak merekomendasikan ibu-ibu ikut senam. Biarlah bapak-bapak saja senam. Ibu-ibu tidak perlu ikut senam. Ibu? Ayo, kalau tidak satu ibu-ibu, apakku tidak lama senam lah. Ya, kalau tidak senam ibu-ibu, apakku tidak lama senamnya lah. Itu salahnya. Ya. Saya tidak tahu ibu, di tempat kita ini ada senam. Iya.
Jadi harusnya ini Pak Kabak atau Pak Kanwil sendiri yang kasih instruksi. Bapak-bapak di depan ya, ibu-ibu di belakang, jangan digabung. Lalu kita cari instrukturnya bapak-bapak pula, atau yang di sini kita sekolahkan untuk jadi instruktur senam. Cari bapak-bapak di sini yang berbakat. Iya, bisa itu kan dipelajari saja itu gerakannya. Pertanyaan saya jadi begini, Bu. Kenapa harus perempuan yang jadi instruktur senam? Ah, itu tadi karena dia punya daya tarik. Kan jadi aneh, Bu. Kenapa harus perempuan yang jadi instruktur senam? Tidakkah bisa laki-laki jadi instruktur senam itu? Sebab kalau laki-laki sama dengan imam, Ibu. Kalau imamnya laki-laki kan aman semua. Kalau imamnya perempuan jadi masalah kan? Makanya sebenarnya di kantor, kalau kita mau ya melaksanakan Islam itu secara kafah, secara total, ya memang begitu, semuanya harus total kita ikuti. Nah, di kantor-kantor harusnya begitu. Jadi memang pimpinan itu bukan hanya menyehatkan jasmani bawahannya, tapi menyehatkan rohaninya juga, tanpa melanggar aturan Allah. Ya gini, Pak Ustadz itu kan masuk awak senam tuh ke macam-macam lo pangana awak. Apa iyo dak macam-macam lo, tapi orang di belakang dak samu japa pangananya lo. Dan duku samu orang sadonya apa Ibu? Ya, ada kata Allah orang yang fi qalbihi maradun, orang yang berpenyakit di hatinya. Nah, orang yang berpenyakit di hatinya ini suara perempuan pun jadi maksiat bagi dia. Jangankan goyangan perempuan. Nah, mencegah itulah Al-Qur'an turun supaya kita selamat. Gitu. Nah, nanti tolong Ibu sampaikan yang senam ya. Tolong sampaikan. Nah, termasuk bapak-bapak, mudah-mudahan ini bapak-bapak yang di kantor didengarlah semua ini suara mic ini ya. Ya. Dalam saja Ibu. Aku lagi ada apa? Aku lagi lihat. Ya, aku lagi dengar ada apa semua. Begitu.